hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Shalom dan selamat pagi buat seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kekuatan bagi kita. Tuhan hadir bagi kehidupan kita, sehingga sebelum kita beraktivitas untuk melanjutkan segala kegiatan yang boleh kita lakukan pada hari ini, mari kita meminta kekuatan dan persekutuan dengan Tuhan, agar senantiasa dalam pertolongan dan kehadirannya bagi kehidupan kita. Kita dimampukan dan diberikan hikmat agar kita mampu bersyukur kepada Tuhan atas hari-hari yang Dia berikan bagi kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami akan memulai Tuhan untuk dapat berbicara akan suara kebenaran-Mu. Sebelum kami beraktivitas pada hari ini Bapa, kami rindu lawatan-Mu melalui firman kebenaran-Mu yang dapat menjadi renungan bagi kami. Izinkan kami Tuhan berbicara akan kuasa-Mu. Mampukan kami menyampaikan kebenaran firman ini, agar senantiasa setiap orang yang menerima akan kuasa-Mu Tuhan, mereka juga dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup di dalam sikap kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapa, inilah harapan dan doa kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan yang menjadi renungan kita diambil dari kitab Ayub pasal 33. Kami akan membacakan ayat yang keempat. Demikian firman-Nya. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Shalom saudara-saudara yang terkasih. Pada pagi hari ini, satu ungkapan dalam jiwa kita. Kita selalu bersyukur akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita diingatkan kembali bagaimana Allah yang kreatif. Allah yang dengan berbagai-bagai cara Dia hadir bagi kehidupan kita. Dia menunjukkan satu karya, Dia menunjukkan dengan berbagai-bagai cara bagaimana Dia berkehendak dan bertindak bagi kehidupan kita dengan cara Allah tersendiri, dengan kemauannya yang tersendiri, akan menunjukkan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang kreatif, seturut dengan tema pada pagi hari ini yang kami sampaikan kepada kita sekalian. Kalau kita lihat di dalam kitab Ayub, ada pernyataan Elihu yang mungkin ini menguatkan kita. Begitu juga dengan bagaimana dia menguatkan Ayub, yang menyatakan bahwa penderitaan yang begitu besar yang dialami oleh Ayub harus dilihat sebagai cara Allah berkomunikasi
untuk menyatakan kehendaknya, menyatakan kedaulatannya, menyatakan kemahakuasaannya kepada Ayub. Jadi ungkapan dari Elihu ini kepada Ayub, ini adalah ungkapan yang bisa menguatkan Ayub sendiri. Ketika Ayub butuh kekuatan, ketika Ayub butuh satu pencerahan yang menenangkan jiwanya, yang menguatkan imannya, yang membuat dia berdiri kokoh di hadapan Allah atas segala penderitaan yang dia hadapi. Menghadapi penderitaan itu tidak hanya cukup dengan kata-kata, tapi seperti Ayub sendiri merasakan bahwa Ayub sangat butuh bagaimana pertolongan Tuhan untuk dapat menjadi kekuatan yang begitu besar kepada dia. Bagaimana malaikat Tuhan sebagai mediator antara Ayub dengan Tuhan, sehingga dia tidak bisa lari dari penderitaan yang begitu berat yang dia alami. Ayub butuh kekuatan agar dia tetap memiliki pendirian yang tetap, agar di dalam menjalankan segala penderitaan yang dia hadapi, dia tidak lari dari jalan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita juga, kita sering sekali diperhadapkan dengan kehidupan-kehidupan yang terkadang itu menjadi dilema di dalam kehidupan kita. Terkadang penderitaan itu kita menganggap kita tidak mampu untuk menjalaninya. Kita butuh bantuan orang lain, kita butuh kekuatan dari sahabat dan saudara kita, bahkan jemaat Tuhan. Tapi ketika mereka memberikan kekuatan, tentu hati kita juga terbuka untuk hal-hal yang bisa membukakan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Ayub juga demikian. Ketika dia butuh pertolongan, dia selalu mengharapkan ada pertolongan yang dahsyat, yang luar biasa, yang bisa dia terima sebagai kekuatan bagi dirinya. Tentunya di dalam kehidupan kita juga demikian adanya, saudaraku. Saudara dan saya tidak pernah luput dari segala penderitaan dan beban hidup yang harus kita alami. Tapi Allah kita yang hebat, Allah kita yang perkasa, selalu hadir untuk dapat menolong kita dengan cara apapun. Dia bisa hadir bagi kita. Oleh karena itu pada hari ini, pada pagi hari ini, biarlah kiranya firman Allah yang kita renungkan pada pagi hari ini, kita memahami dengan berbagai-bagai cara Allah datang kepada manusia, menolong kita. Dia ada dalam segala situasi yang kita hadapi, di dalam menjalani segala kehidupan kita, segala beban pikiran kita, segala beban perasaan kita, segala beban hidup kita yang harus kita jalani di dalam kehidupan ini. Ketika Tuhan ada bersama kita, banyak sekali diajarkan kepada kehidupan kita akan hal-hal yang bisa menguatkan kita di dalam menjalani penderitaan tersebut. Oleh karena itu di pagi hari ini, beberapa hal yang mengingatkan kita tentang perbuatan Allah, tentang bagaimana dia hadir dalam kemahakuasaannya, bagaimana dia berkehendak atas diri kita, sama seperti dia menunjukkan siapa dia bagi Ayub. Dia hadir untuk menunjukkan bagaimana dia membuat segala sesuatu akan baik adanya kepada Ayub melalui segala penderitaan-penderitaan yang dia hadapi. Pada pagi hari ini dan di dalam menjalankan pekerjaan kita, aktivitas kita hari ini, jika ada beban hidup, jika ada penderitaan, mari kita melihat dari pesan firman ini bahwa di dalam penderitaan manusia itu, ini adalah jalannya kita bertemu dengan Tuhan. Melalui penderitaan yang dialami oleh manusia itu, kita mendapatkan makna rohani yang mendorong kita hidup ketergantungan kepada kuasa Tuhan. Di luar Tuhan tidak ada kehidupan, tapi hidup bersama Tuhan akan membuat kita bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga adalah di dalam penderitaan manusia, Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, kiranya di dalam segala pergumulan kita, Allah hadir bagi kita. Di dalam segala sukacita kita,
Allah hadir bagi kita. Oleh karena itu, suka dan duka hidup yang kita jalani, selalu ingat Tuhan dan hiduplah bersama Tuhan. Hidup dalam anugerah Tuhan, hidup dalam pimpinan Tuhan. Dia ada bagi kita dalam segala perkara dan kehidupan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Selamat pagi, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya firman ini menguatkan kita untuk dapat menjalankan aktivitas kita hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau selalu mengingatkan kami akan kemahakuasaan-Mu. Ajar setiap orang yang ikut bergabung di dalam Sapaan Teduh Klasis Jakarta Kalimantan Tuhan. Berkati setiap orang yang rindu akan kuasa-Mu. Apapun masalah, apapun pergumulan jemaat-jemaat Tuhan, mereka harus dimenangkan oleh kuasa Tuhan. Mereka harus dimampukan untuk berserah kepadamu Tuhan. Mereka harus diajar melihat segala penderitaan mereka, bahwa Tuhan hadir sebagai penolong. Tuhan menunjukkan kemahahadirannya yang dapat membangkitkan kehidupan yang sesungguhnya bagi kami anak-anak-Mu. Pada pagi hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat saudara dan saudari kami, terkhusus di dalam pelaksanaan POS PI Klasis Jakarta Kalimantan, yaitu di wilayah Sintang, Sekadau, dan Singkawang. Kami percaya Tuhan, Runggun GBKP Pontianak yang bisa Tuhan pakai untuk dapat menjalankan, untuk dapat mendampingi daripada POS PI kami Sintang, Sekadau, dan Singkawang, sehingga runggun-runggun pendamping yang ada di Klasis Jakarta Kalimantan, baik Runggun Cililitan, Runggun Pondok Gede, dan Runggun Cibubur, sebagai runggun pendamping bagi POS PI Sintang, Sekadau, dan Singkawang. Kiranya Tuhan, POS PI ini akan berkembang, jiwa-jiwa yang akan diselamatkan oleh kehadiran anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan utus dan pakai, sehingga di dalam kehidupan dan persekutuan mereka, kami diikat dalam satu persekutuan yang hidup di dalam Tuhan, sehingga gereja GBKP akan menjadi saksi Tuhan di dalam kehadirannya, baik itu di jemaat Sintang, Sekadau, dan Singkawang. POS PI ini Tuhan butuh kekuatan, butuh kebersamaan, butuh dukungan dana, butuh kehadiran orang-orang yang terpanggil untuk hadir, menjadikan lahan pelayanan bagi gereja GBKP, khususnya wilayah Kalimantan Barat. Pakai orang-orang yang Engkau kasihi Tuhan, agar mereka bisa menjalankan tugas menyampaikan misi keselamatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, kiranya doa dan harapan kami di dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Amin.